Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Kevin Dick kemudian berbalik arah ingin mendukung timnas Indonesia. Itulah yang saya sebutkan tadi teman-teman, bahwasanya seorang negosiator yang paling ulung di dunia sepak bola saat ini adalah Pak Erick Thohir. Kenapa mereka berbalik? Kenapa mereka luluh untuk ingin membela timnas Indonesia? Suka atau tidak suka kita mendengarnya, mereka menawarkan diri untuk membela Indonesia. Tidak jarang mungkin kita lihat bahwasanya mereka di media sosial mengatakan, saya Indonesia, nenek saya dari sini. Artinya mereka sangat respect dengan persepak bola Indonesia, teman-teman. Bahkan ada cerita, kiper timnas ini Malaysia, teman-teman, itu bapak ibunya ternyata masih berpaspor Indonesia. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berharap keluarga, orang-orang terdekat kita selalu dalam kemudahan, dimudahkan segalanya, rezekinya dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba kembali membahas berita-berita terbaru, terupdate dan terpercaya terkait dengan timnas Indonesia yang kemarin kita tahu semua banyak dicurangi, dan kita coba akan lupakan itu teman-teman, karena tidak ada gunanya kita terkungkung di dalam kesedihan, dan akan justru nanti akan mendatangkan ketidakbaikan untuk kita, karena kita tahu bahwa masih ada hal-hal yang banyak bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau mengobati rasa sakit hati kita. Kita tahu bahwa timnas Indonesia sudah berada di Cina kemarin, dan kemarin sudah melakukan latihan bersama, dan mereka enjoy, mereka sudah melupakan semua problem-problem yang terjadi di Bahrain. Kali ini kita akan mencoba untuk memberitakan satu hal yang sangat penting terkait dengan Pak Erick Thohir. Lalu kemudian akan ada kedatangan pemain yang saat ini sedang kita banyak perbincangkan terkait dengan kedatangan Kevin Dick, asal dari Maluku teman-teman ya, dan saat ini kemarin sudah berada di Indonesia, dan kita tahu semua di media sosial sudah banyak berita-beritanya tentang itu, dan Erick Thohir sudah bersalaman. Itu tandanya atau pesannya kalau sudah bersalaman, 99% orang ini bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Sedikit saya ingin informasikan teman-teman, pemain 28 tahun ini berposisi sebagai center back, bisa juga sebagai fullback kanan, fullback kiri, serta dia juga memiliki kemampuan berposisi sebagai DM, defender, midfielder teman-teman ya. Jadi mengapa kita sangat membutuhkan pemain yang seperti Kevin Dick ini. Sejatinya Kevin Dick ini sudah dilirik oleh Erick Thohir beberapa bulan yang lalu teman-teman. Hanya saja orang ini memang banyak mempertimbangkan satu hal gitu ya, karena kita tahu Erick Thohir sudah membuktikan teman-teman bahwasanya saat ini timnas Indonesia sudah berubah, sudah banyak berubah, dan sudah banyak disegani oleh dunia. Oleh karena itu ketika Pak Erick Thohir menawarkan bekerja sama dengan pemain-pemain yang berketurunan Indonesia, tentu tidak mudah teman-teman ya. Jadi Kevin Dick ini memang sudah dibidik beberapa tahun yang lalu, hanya saja Kevin Dick masih mempertimbangkan, dan itu kita tidak perlu membahas
atau mempersoalkan banyaknya pertimbangan Kevin Dick, karena itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman ya, karena berpindah kewarganegaraan itu harus memang dipikirkan matang-matang, bagaimana nanti di belakang hari seperti apa, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau kemudian ada orang-orang atau siapapun itu yang memilih untuk memutuskan lebih cepat, itu juga tidak salah. Jadi dua-duanya tidak salah dalam hal ini, karena semua orang itu memiliki cara berpikir sendiri-sendiri gitu teman-teman ya. Tapi kali ini Pak Erick Thohir berhasil menggapai orang ini, dan kemarin sudah datang ke Indonesia dan berjabat tangan. Nah, kalau saya pribadi mengatakan bahwa negosiator terulung di dunia itu adalah Erick Thohir, teman-teman. Ini luar biasa orang ini. Di dalam sebuah wawancara, dia tidak pernah menggembar-gemborkan programnya. Seperti ketika ditanya siapa lagi yang akan naturalisasi, Pak Erick Thohir tidak pernah mengungkapkan. Dan bahkan mungkin esko-esko yang lain itu tidak pernah membuka sebelum semuanya deal, sebelum semuanya ternegosiasi dengan baik. Oleh karena itu kita tahu esko PSSI biasanya yang sering membantu Erick Thohir menjelaskan situasi terkini di tubuh PSSI itu adalah Arya Sinulinga gitu kan ya. Beliau ini juga tidak pernah mendahului Pak Erick Thohir begitu. Semuanya terorganisir dengan baik, dan ketika Pak Erick Thohir menyampaikan bahwasanya ini deal, maka semuanya akan terbuka, dan itu luar biasa menurut saya. Nah, ketika ditanya siapa yang akan kemudian dinaturalisasi, Pak Erick Thohir dengan tegas mengatakan saat ini tidak ada, setelah kedatangan Kevin Dick kemarin. Ya tentu kita harus mengapresiasi, karena Pak Erick Thohir ini adalah orang apa adanya. Dikatakan juga bahwasanya saya bukanlah seorang pemimpin yang menghalalkan segala cara. Saya tidak akan pernah membuka sesuatu yang belum pasti, dan itu luar biasa, dan dia buktikan sebetulnya teman-teman. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa Kevin Dick kemudian berbalik arah ingin mendukung timnas Indonesia. Itulah yang saya sebutkan tadi teman-teman, bahwasanya seorang negosiator yang paling ulung di dunia sepak bola saat ini adalah Pak Erick Thohir. Kenapa mereka berbalik? Kenapa mereka luluh untuk ingin membela timnas Indonesia? Makanya saya katakan sekali lagi teman-teman, bahwa seorang negosiator ulung di dunia sepak bola di dunia saat ini adalah satu-satunya adalah Pak Erick Thohir. Dan kita berbangga karena kita memiliki ketua federasi Pak Erick Thohir. Kita miliki itu. Nah, balik lagi, kenapa? Karena Pak Erick Thohir di samping memang memiliki kapabilitas yang cukup di dunia sepak bola, seperti konten-konten saya yang kemarin teman-teman, saya sudah katakan, pada saat dilantik menjadi ketua PSSI, semua legenda sepak bola Indonesia memberikan selamat. Bayangkan, pernah tidak ada yang seperti itu? Pernah, apalagi di zamannya Pak L, sebut saja inisialnya, atau Pak J. Tidak ada teman-teman, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang memberikan selamat sedikit pun, kecuali Pak Erick Thohir. Dan luar biasa. Dan kabarnya juga Aide Romulyadi juga sebetulnya saat ini sekarang berkeinginan untuk membela Indonesia. Tetapi ya kita tahu bahwa sudah ada Martin Pas, dan pas betul kita tidak terlalu banyak membutuhkan kiper, karena Hernando maupun Nadeo juga adalah kiper terbaik bangsa dan saat ini sedang juga masih berada di timnas Indonesia. Nah, kenapa kemudian Pak Erick Thohir mengalihkan ke beberapa pemain-pemain timnas diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia di lini-lini tertentu? Ya karena memang memiliki kemampuan. Balik lagi kepada Kevin Dick.
Kevin Dick teman-teman, saat ini dia bermain di FC Copenhagen, liga tertinggi di Denmark. Kita tahu FC Copenhagen itu adalah klub yang sangat luar biasa, dan seringkali klub ini masuk di pertandingan Champions League begitu, banyak berhadapan dengan tim-tim yang kuat seperti Manchester United, seperti Barcelona, dan Kevin Dick itu adalah bagian yang tidak tergantikan di dalam FC Copenhagen, teman-teman. Itu yang paling penting, dan pemain ini adalah pemain yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, dan usianya masih 28 tahun. Nah, terkait dengan usia, teman-teman, kenapa saya melihat bahwa memang seharusnya Kevin Dick mengambil keputusan ini untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak sekali media-media di dunia yang menyoroti tentang perkembangan timnas Indonesia, dan tentu ini adalah hal yang menarik buat Kevin Dick atau mungkin para pemain timnas Indonesia yang lain yang sudah lebih dulu bergabung begitu. Kemudian popularitas, teman-teman, kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya bermain sepak bola itu tidak luput dari popularitas. Kebanyakan pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri ini, itu kenapa memilih Indonesia? Karena Indonesia sekarang ini adalah negara yang mencoba untuk memperbaiki sepak bolanya. Kebetulan sekali ketua PSSI-nya adalah Pak Erick Thohir, dan progres PSSI sekarang itu sangat luar biasa terkait dengan sepak bola, teman-teman. Nah, kita tahu sekarang timnas putri Indonesia kadang lagi belajar di Jepang. Pak Erick Thohir selalu berharap bahwa pembinaan di grassroots itu harus segera ditingkatkan dan harus dijalankan. Dan itu lagi konsen dikerjakan, teman-teman. Kembali lagi, teman-teman, popularitas. Nah, ini ada guyonan ketika Justin Hubner di klubnya begitu, dia dicandain begitu, teman-teman, sama pemain-pemain yang lain bahwasanya mana caranya kalau misalnya saya ini juga ingin menjadi pemain timnas Indonesia. Karena Justin Hubner awalnya tidak ada apa-apanya, teman-teman. Ketika bergabung dengan timnas Indonesia, akun Instagramnya, akun pribadinya followernya banyak. Lalu kemudian kita tahu kemarin ketika bergabung dengan klub Jepang begitu dipinjamkan, klub yang ada di Jepang ini akun Instagramnya, media sosialnya, websitenya, semua followernya naik, dan itu sangat menguntungkan. Itu sebabnya para pemain-pemain diaspora yang berketurunan Indonesia ini, suka atau tidak suka kita mendengarnya, mereka menawarkan diri untuk membela Indonesia. Tidak jarang mungkin kita lihat bahwasanya mereka di media sosial mengatakan, saya Indonesia, nenek saya dari sini. Artinya mereka sangat respect dengan persepak bola Indonesia, teman-teman. Bahkan ada cerita, kiper timnas ini Malaysia, teman-teman, itu bapak ibunya ternyata masih berpaspor Indonesia. Siapa? Saya lupa, nanti teman-teman bisa cek. Masih berpaspor Indonesia. Nah, kalau di Malaysia, kalau kita lahir di Malaysia itu kan kita langsung jadi warga negara Malaysia. Kalau dulu IC, ya KTP. Tapi kalau sekarang mungkin IC biru ya, teman-teman. Jadi saya tidak terlalu paham. Tapi kiper timnas Malaysia ini mengatakan, saya ini adalah orang Indonesia. Ibu bapak saya, nenek saya adalah lahir di Indonesia. Hanya saja mereka mencari penghidupan yang layak di Malaysia, lalu saya lahir di Malaysia. Nah, otomatis saya menjadi warga negara Malaysia. Itu. Jadi sangat menarik sebetulnya ditunggu kiprah timnas Indonesia setelah ini, teman-teman. Dan semoga Kevin Dick sudah bersalaman dengan Erick Thohir. Semoga Kevin Dick tidak merubah pikirannya setelah itu, dan timnas Indonesia lebih solid, lebih kuat dengan kedatangan Kevin Dick, dan
kita berharap setelah pergantian kepemimpinan ini Pak Erick Thohir terus menjadi ketua federasi atau terus dipercaya oleh pemerintah ini untuk terus menjalankan aktivitas di PSSI dan didukung tentunya, karena kalau tidak didukung dengan pemerintah ya percuma juga, kan di situ ada biaya teman-teman ya. Dan dikatakan oleh Pak Erick Thohir kemarin bahwasanya biaya untuk meningkatkan kualitas PSSI itu tidak murah, bahkan dipatok dengan kisaran 1 triliun kemarin kalau tidak salah, dan itu bukan dana yang sedikit. Tentu dengan meningkatnya kualitas timnas Indonesia, kita sebagai supporter tentu juga senang. Kita datang menonton, kita beli jersinya, dan itu juga merupakan sebuah aset atau value atau keuntungan buat timnas Indonesia kita, begitu teman-teman. Jangan lagi marah-marah, apalagi Anda berbicara tentang fisik, berbicara tentang warna kulit, atau bahkan mungkin agama, itu sangat-sangat tidak menguntungkan buat kita. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.